Halo guys, balik lagi bareng gue Ryan. Guys, gue masih bahas hal-hal yang perlu kamu ketahui lagi tentang ini guys, kepolisian. Sebelum kamu berhadapan dengan hukum, atau kamu sedang berhadapan ataupun telah berhadapan dengan hukum, mau lapor polisi segala macamnya, gue sediain playlist ini khusus untuk hal tersebut guys. Nah, buat kalian yang sedang mencari-cari informasi ini, ya silakan visit ke channel gue. Lihat di playlist, siapa tahu salah satu video tersebut itu informasinya yang sedang kalian butuhin saat ini. Nah, gue hari ini mau share mengenai pencabutan perkara. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi gue sih. Jadi, gue bantuin teman seperti itu, dan itu mungkin dari pengalaman tersebut kalian bisa menggunakannya ya untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi, intinya gini loh guys. Ketika kita membawa suatu permasalahan ke jalur hukum dan ternyata di luar masalah tersebut sudah keburu selesai, ya sebenarnya nih, ntar dulu deh sebelum lanjut, buat kalian yang baru nemuin channel gue nih, sebelum gue cerita-cerita lebih jauh, subscribe dulu ya, subscribe dulu, tombolnya ada di bawah. Pokoknya kita lanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Nah guys, waktu itu gue itu nanganin kasus jatuhnya sih kayak penggelapan, kayak gitu, kayak ada karyawan yang menggunakan uang kas kantor yang tanpa izin ya, dan dia nggak bisa ngembaliin. Terus kasusnya itu kita bawa ke jalur hukum karena lumayan banyak jumlahnya, sampai ratusan juta sih waktu itu. Nah setelah itu proses hukum jalan, saksi-saksi, barang bukti semuanya udah kita siapin, dan waktu itu mau P21 apa P18 ya, P21 deh kayaknya, udah mau lengkap deh, pokoknya udah mau diserahin ke jaksa kayak gitu. Dan tiba-tiba si orangnya ini nyelesain semuanya gitu, nyelesain bayar semuanya yang dituduhin ke dia, dan ya intinya dia minta perkaranya itu dicabut kayak gitu. Nah, untuk bisa menyambut perkara ini memang nggak bisa kita sebagai yang dilaporin nyambut sendiri kayak gitu, nggak bisa ya. Ini harus ada kesepakatan dua belah pihak antara pelapor sama si terlapor bahwa memang kasusnya udah selesai gitu. Nah, yang ngajukan pencabutan itu biasanya adalah si pelapor ini guys ya. Nah, si pelapor nanti ini akan mengajukan bahwa memang kasusnya udah selesai segala macam dan nggak perlu diterusin. Nah, ini bisa di beberapa tingkatan sih, kayak bisa di muka hakim, bisa dalam proses awal penyidikan, bisa nanti setelah gelar segala macam. Nah, kalau memang diteruskan, mungkin nih si pelapor kan ngerasa bahwa dia kalah. Kalau dalam hal ini adalah dia memang terbukti melakukan penggelapan, otomatis ya udahlah gue selesain daripada gue dihukum badan segala macam kan, kayak gitu. Nah, ya prosesnya juga gampang kok, cuma ngajuin surat sih ya. Waktu itu cuma membuat sebuah surat permohonan untuk dihentikan untuk proses berikutnya, dikarenakan ya itu tadi udah selesai segala macam kayak gitu. Nah, nanti dari situ ya kita tinggal datang ke penyidik, kasih surat tersebut, ya udah tinggal nunggu surat semacam kayak apa ya namanya ya surat penghentian gitu. Kayak dapatnya sih surat selembar ya waktu itu, yang isinya ya bahwa kita itu kasusnya nggak lanjut kayak gitu. Habis itu ya udah nomor registrasi segala macamnya ditutup, kasusnya selesai deh kayak gitu. Gampang banget sih, cuma ya balik lagi gitu, mungkin ada prosedur baru sih, setauku sih nggak ya, masih sama seperti itu. Buat kalian yang mengalami hal yang serupa, ya udah, intinya gini sih, ketika kita berperkara ke hukum itu kita nggak harus sampai selesai dihukum. Kadang-kadang kita hanya untuk menekan orang tersebut supaya dia mau nyelesain tanggung jawabnya dia, kayak gitu ya guys. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Gue Ryan JR, pokoknya kalian harus ikutin terus di channel gue. Kita jumpa lagi di informasi, review, dan rekomendasi berikutnya guys. Dadah.